dari keluarga kami. Ya, blessed Chinese New Year to you all. Ini mereka ngumpul, ini diambil baru beberapa hari yang lalu, tapi mulai hari ini rumah kami kosong kembali. Ya, mereka sudah pulang ke negaranya masing-masing dan ke rumahnya masing-masing. Jadi hari ini kembali lagi kami berdua. Ya, jadi rumah masih kosong sih. Jadi saudara kalau memang masih mau datang silakan sampai nanti tanggal 15 kan Cap Gome. Acaranya masih terus berjalan ini ya, Chinese New Year. Anyway, kita bisa melihat ya bagaimana dalam Imlek ini justru kenapa jeruk begitu kan? Kenapa jeruk yang dibagikan itu? Nah, ternyata saya pelajari memang panen jeruk justru pada saat-saat seperti sekarang, jadi berlimpah. Nah, yang kedua, jeruk itu melambangkan itu seperti emas kan. Ya, emas itu bicara mengenai kekayaan. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat di sini, Imlek ini memperlihatkan sesuatu hal yang baru, tahun yang baru. Ya, jadi mereka reunion, berkumpul bersama-sama untuk sebagai satu keluarga besar, makan bersama-sama. Itu berjalan sampai 15 hari, ya kunjungan-kunjungan itu. Setelah itu mereka mulai menabur. Ya, itu mulainya musim semi. Ya, mulai menabur. Jadi di sini sebenarnya sejalan dengan apa yang diberikan oleh Pak Raswan ini. Pak Jo bicara mengenai generosity. Oke, dan saya baru dipersiapkan ini juga 2 hari yang lalu ini Pak Raswan. Ini luar biasa. Jadi harus tergantung kepada Roh Kudus mau bicara apa gitu kan. Tapi bagi orang Kristen saudara, ya kalau jeruk itu berbicara mengenai menabur doa keberuntungan bagi mereka yang mengikuti agama atau kepercayaan ini, tapi bagi orang Kristen ini adalah sesuatu awal yang baru. Nah, awal yang baru itu bukan ditentukan oleh keberuntungan atau rezeki, amin, tetapi oleh karena hati yang diperbaharui. Nah, semoga hari ini apa yang saya mau bagikan bicara mengenai generosity ini berbicara mengenai hati yang diperbaharui masuk dalam tahun yang baru ini. Ya, jadi berkat terbesar bukan karena emas atau kekayaan, tetapi kemurahan hati. Ya. Karena apa saudara? Jeruk bisa habis dimakan. Ya. Angpau, ya, siapa yang siap untuk menerima angpau? Biasa anak-anak kecil itu datang untuk itu. Ya, yang belum menikah pasti berbaris untuk mendapatkan angpau gitu ya. Tapi ada juga yang tidak mau menikah karena mau dapat angpau setiap tahun. Jeruk bisa habis dimakan, angpau bisa habis dibelanjakan, tetapi kasih akan tinggal selamanya. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, yang saya ambil dari Matius 19, nah dimulai dari ayat yang ke-16. Dikatakan seperti ini. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang mengawali dan Kau yang mengakhiri,
Dan biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang menerangi pikiran kami. Kami berdoa Tuhan, bahwa firman ini yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi itu tertanam di hati setiap daripada kami yang mendengar dan berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Dan urapi hamba-Mu yang membagikan ini juga di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, di dalam perikop ini kita belajar bagaimana seorang yang muda ini, yang kaya raya, dia itu orang yang bermoral. Dia itu mentaati hukum Taurat, taat beribadah, dan bahkan dia berhasil secara sosial. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa ia pergi dengan sedih. Yesus tidak mempermasalahkan moralitasnya. Dia juga taat dalam beribadah. Yesus tidak mempertanyakan hal itu. Tapi Yesus menyentuh apa yang paling berharga di dalam hati anak muda ini, yaitu mamon. Ternyata dia lebih cinta uang daripada cinta Tuhan. Nah, masalahnya bukan jumlah harta yang dimiliki, tetapi siapa yang memiliki hatinya. Dan Yesus tidak basa-basi, dia langsung masuk ke pusat permasalahannya. Dikatakan begini, jualah segala milikmu dan sebagainya, berikan pada orang-orang miskin dan ikutilah aku. Nah, ini berbicara tentang lordship. Siapa sebenarnya Tuhannya? Yesus atau uang? Nah, by the way, ini bukan bicara mengenai kita tidak boleh kaya. Oke? Konteksnya berbeda, ya. Bukan bahwa untuk ikut Yesus kita harus menjual semua kekayaan kita, ya. Isunya bukan kepemilikan, tetapi pengabdian dan kesetiaan hati. Nah, Yesus tidak berkata bahwa uang itu jahat. Tetapi uang itu tidak boleh menjadi tuan. Uang adalah tuan yang jahat, tetapi dia bisa menjadi budak yang sangat baik, yang sangat berguna bagi kita. Nah, pelajaran bagi kita, seperti halnya anak muda ini, saudara. Bisa saja kita secara lahiriah terlihat hidupnya rohani. Kita membuat banyak amal, melayani, melakukan perbuatan-perbuatan baik. Tapi pertanyaannya, apakah hidup kita sepenuhnya dalam kendali Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita? Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya memiliki hati kita? You can obey many commandments and still resist surrender. Saudara dapat mentaati banyak perintah tetapi tetap menolak untuk berserah. Seperti halnya anak muda itu tadi. Dia ingin menambahkan hidup yang kekal dalam koleksi perbuatan baiknya. Yesus langsung mengatakan dia menuntut penyerahan diri secara total. Either Jesus is Lord or he is not Lord of all. Is not Lord at all. Jadi ini sesuatu hal bagi kita juga. Tentu tidak ada masalah untuk kita melayani Tuhan. Perlulah kita melayani sesama kita juga. Tetapi lebih daripada itu, sebenarnya apakah Yesus itu Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Nah, saya memberikan contoh ini, kekayaan itu ibarat ransel berisi barang yang sangat berat, saudara. Nah, bayangkan, bayangkan seseorang ingin mengikuti Yesus, tetapi ia memikul ransel seberat itu. Nah, ransel itu bukan dosa, bukan sesuatu yang ilegal, bukan sesuatu yang jahat, tetapi ransel itu membuat langkah itu menjadi lambat, membuat perjalanan itu menjadi cukup berat, dan pada akhirnya berhenti dan menyerah. Oleh karena itu, saudara, harta bukan masalahnya. Masalahnya ketika harta menguasai hati. The possessions are not the problem. Possessions of the heart is. Semakin erat kamu menggenggamnya, semakin sulit kamu melangkah. Nah, Yesus berkata, alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa Yesus berkata demikian?
Bukan karena tidak boleh kaya. Bukan atau menjadi kaya itu jahat. Bukan. Tetapi karena kekayaan sering menciptakan rasa aman palsu. Uang akan berkata, aku bisa menjamin hidupmu. Tapi Yesus berkata, percayalah sepenuhnya kepadaku. Yang mana kita mau pilih? Kita tidak bisa melayani dua tuan. Salah satunya pasti akan berkuasa. Yesus berkata, you cannot serve God and mammon. Dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali, you cannot, bukan should not. Bukan satu himbauan. Tapi you cannot, sama sekali, absolute tidak bisa. Kamu tidak bisa melayani Tuhan dan melayani uang. Nah, ketika murid-muridnya mendengarkan itu, Petrus merespon, dikatakan di ayat yang ke-27. Kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Perkataan Yesus ini luar biasa. Jawabannya itu memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Apa yang kita lepaskan untuk Yesus tidak pernah benar-benar hilang. Losing for Jesus is never real loss. Itu Yesus. Ketika kita penuhnya kepada Yesus, Yesus memberikan janji kehidupan yang bermakna selama saudara hidup di bumi ini. Ya. Yesus menjanjikan keluarga rohani di mana saudara bisa bertumbuh, saudara bisa dilayani, dan saudara bisa merasa aman. Dan Yesus menjanjikan ada tujuan hidup yang jelas. Amin. Itu yang Yesus janjikan. Dan bukan hanya itu saja. Tapi setelah hidup kita selesai semua di bumi ini, Yesus menjanjikan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, saudara sebagai orang percaya seharusnya orang-orang yang paling bahagia. Serius banget lihatnya. Nggak ada kebahagiaan, saudara. Ini Imlek loh. Coba renungkan baik-baik, saudara ya. Saudara bisa di luar sana mempunyai kekayaan tapi tidak punya Yesus. Dibanding saudara di sini punya Yesus dan punya masa depan. Saudara adalah harusnya orang yang paling bahagia. Dan bukan hanya itu aja. Yesus menjanjikan 100 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. Kalau bertumbuh 100% itu 2 kali lipat. Ini 100 kali lipat. Berarti lebih daripada 100%. 1000%. Luar biasa. Artinya apa? Kalau saudara punya 10 poin, saudara akan mendapatkan 100 kali. 100 kali 10 berarti berapa? 1000. Bukan 2 kali, saudara. Amin. Dan Tuhan menjanjikan ini kalau kita hidup benar di dalam Tuhan. Nah, prinsip kerajaan Allah adalah apapun yang kita lepaskan demi Yesus tidak pernah hilang. Itu dipindahkan ke surga, saudara. Whatever you release to Jesus is never lost. It is transferred to heaven. Kita tahu harta di dunia ini itu sementara sifatnya. Kita tidak bisa bawa ketika kita meninggal. Tapi harta di surga itu sifatnya kekal. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau mengajak saudara semua di sini, mari kita menabung ramai-ramai di surga. Amin. Kita menabung di surga. Nah, pertanyaannya bagaimana menabung harta di surga? Hidup bermurah hati. That's the key. Mau menabung harta di surga? Hidup bermurah hati sekarang. Ya, live generously now. Nah, kenapa? Kenapa saya katakan ini? It's very important. Kenapa kita harus bermurah hati? Karena itu sifat Allah.
itu sifat Allah itu bermurah hati. Bayangkan, for God so loved the world, He gave. Dia memberi. Bukan dipinjamkan, He gave. Karena apa? Memang sifat Allah itu bermurah hati. Jadi orang yang sudah di dalam Yesus Kristus harusnya hidupnya bermurah hati. Memakai sifat Allah itu ada di dalam diri kita. Ya. Saya umpamakan mata air, saudara. Ini murah hati itu seperti mata air. Saudara pernah melihat mata air? Itu non-stop kan, dia keluar airnya dengan sendirinya. Ya. Dan dia itu kan mengalir, meluber, memberkati sekelilingnya. Bahkan bisa menjadi berkat sampai di mana-mana. Nah, demikian juga. Murah hati itu seperti itu. Karena sifat Allah yang bermurah hati itu, ya, sehingga kita bisa ada di sini. The same thing. You are sons and daughters of God. Ya. Sifat itu akan mengalir keluar dari hidup kita. Amin. Memang tantangannya di sini adalah bahwa dunia ini akan menarik. Berusaha untuk menarik kita itu tidak mengerti prinsip ini. Oleh karena itu, yang ditanamkan apa? Kamu belum cukup. Kamu belum bisa memberi. Hidup kamu khawatir. Nanti masa depan bagaimana? Anak-anak kamu bagaimana? Sebentar lagi masih single, mau menikah. Perlu nabung dari sekarang. Semua yang dipikirkan itu. Dan akarnya adalah kekhawatiran. Memang begitu. Kita hidup di dunia ini. Iblis akan terus menarik kita. Untuk supaya tidak sepenuhnya percaya kepada Yesus. Tapi firman Tuhan jelas sekali di sini. Bahwa kemurahan hati ini is God's character. Dan kita harus ikuti supaya ini apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kehidupan kita ini benar-benar terjadi dan saudara bisa menikmati itu. Amin. Nah, jadi seorang yang beriman dan memahami kasih karunia akan selalu memberi. Hidupnya selalu memberi karena hidup dalam kepenuhan Tuhan. Seperti mata air itu secara otomatis. Ya. Dan dia memberi dengan sukacita. Bukan karena tekanan atau karena paksaan. Nah, kemurahan hati bukan tentang seberapa banyak yang kau beri, tetapi seberapa besar kamu percaya. It is not about how much you give, but how much you trust. Jadi kemurahan hati adalah tentang kondisi hatinya, bukan kondisi dompetnya. Yesus tidak mengukur pemberian seseorang dari jumlahnya, tetapi dari pengorbanannya. Bahkan di dalam firman Tuhan, diajarkan bagaimana membandingkan seorang yang kaya, ya, orang yang kaya memberi dari kelebihannya dibandingkan dengan seorang janda yang memberikan segala-galanya yang dia miliki. Ya, ini berbicara mengenai total surrender. Amin. Dan saya percaya memang tidak terlalu sulit kalau pada kita lihat seorang yang milioner dia memberikan 1% daripada income-nya. Dibandingkan dengan mungkin seorang karyawan muda yang baru bekerja dan dia dengan setia membayar perpuluhannya dan dalam keuangan yang ketat. Nah, kita tidak melihat bagaimana kemurahan hati itu dibatasi dengan berapa jumlahnya, tetapi pengorbanannya. So it's not equal giving, but equal sacrifice. Nah, dan juga kemurahan hati tidak terbatas hanya pada keuangan saja, saudara. Kemurahan hati termasuk memberi waktu. Ya, sekarang justru kalau kita lihat seringkali kan kalau kita mau ketemu aja, I have no time. Nah, saudara, when you say if you have no time, berarti you have time for something else. Jadi itu prioritasnya saja. Kalau saudara mengatakan saya tidak punya waktu, sebenarnya saudara punya waktu untuk melakukan hal yang lain. Karena Tuhan adil 24 jam kan sehari. Dan bagaimana kita mengelola, mengatur waktu itu. Nah, bicara mengenai kemurahan hati, apakah kita bisa menyisihkan beberapa waktu kita ini yang sibuk untuk melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan? Misalnya apa? Misalnya kita bisa melihat mementor seseorang, ya, memberikan nasihat mungkin, ya, atau juga memberikan perhatian. Memberikan perhatian tidak selalu harus bertemu. Ya, kita bisa call, ya, dan bahkan call pun sekarang gratis, WhatsApp call. Bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, selama ada sinyal. Atau juga mungkin mendoakan. Saya yakin setiap saudara pasti bisa mendoakan seseorang. Nah, latih bagaimana
kita berjalan setiap hari, setiap saat bersama dengan Roh Kudus. Kalau misalnya saudara bangun tidur atau saudara sedang melakukan sesuatu apa saja dan Tuhan mengingatkan saudara tentang seseorang. Seringkali kita lewat begitu saja. Padahal Roh Kudus sedang berbicara pada kita. Apa yang kita bisa lakukan, saudara? Berhenti sebentar aja. Doakan orang itu. Melatih diri kita untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Saya yakin kalau kita mulai melakukan ini, ya, kita punya spirit of generosity, kan? Kita bermurah hati. Berarti kita mau memberkati orang, kan? Sama juga seperti halnya mendoakan. Banyak orang pada saat ini membutuhkan doa-doa orang percaya. Saya teringat, ini yang saya lakukan selalu. Dalam kesibukan ataupun bagaimana, kemarin Tuhan ingatkan seseorang, saya call orang tersebut. Ngomong aja, say hi aja, bagaimana, just get to know, dan make sure semuanya baik-baik, ya, dan menjalin hubungan. Okay. Tidak ada yang rugi kok, paling-paling 10-15 menit, ambil waktu kita, tapi itu bagi orang tersebut, setelah itu dia mengatakan, terima kasih sudah menelepon. Saya nggak tahu, tapi Roh Kudus menggerakkan untuk call him. Ya. Lalu teringat satu orang lagi, dan saya berdoa untuk orang tersebut. Membiasakan diri, supaya kemurahan hati ini mengalir keluar dari hidup kita. Amin. Kita harus mempraktekannya itu. Salah satu kemurahan hati yang bisa dilakukan adalah melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan, saudara. Ini banyak orang kepahitan, sakit hati, lepaskan pengampunan itu. Ya, atau memberi kesempatan, giving an opportunity. Saudara melihat situasi, oh ternyata dia sedang membutuhkan itu. Menawarkan kesempatan. Banyak hal yang kita bisa lakukan, tindakan kemurahan hati. Ya. Nah, kemurahan hati itu menabur, bukan merugi. Ya. Saya yakin tidak ada seorang petani waktu dia menabur, menanam benih sambil menangis. Enggak, saudara. Kebanyakan mereka memang dengan tekun dan beriman ketika taburan itu, benih itu ditabur, dia akan menuai pada waktunya. Betul kan? Rata-rata petani seperti itu. Oleh karena dia menabur dengan iman. Dia percaya ketika dia menabur dengan sungguh-sungguh, dia pelihara semuanya, dia akan menuai pada waktunya. Demikian juga saudara. Ketika saudara menabur kemurahan hati, hanya tunggu waktu, saudara akan menuai. Dan saya janjikan, saya percaya, karena saya hidupi ini, saudara akan menuai 100 kali lipat. Bukan 100%, amin. Dan juga tuaian itu tidak bicara mengenai uang semata. Nah, saudara akan menuai apa? Sukacita dan damai sejahtera, itu yang paling kita inginkan, kan. Contoh begini. Coba saudara praktekkan melayani seseorang, sincere ya, bukannya untuk mencari sesuatu, mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, tapi sungguh-sungguh melayani. Ketika selesai melayani, saudara pulang ke rumah. Saya yakin fisik saudara capek, tapi spirit saudara bersukacita. Ada kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Nggak percaya? Mulai lakukan hari ini. Lihat di mana ada kesempatan, layani. Dan coba lihat, saudara akan melihat bahwa hari ini menjadi hari yang Tuhan benar-benar berkati saudara. Ada satu sukacita yang nggak bisa dimengerti, tapi itu ada dalamnya. Karena apa? Kita sudah memberi. We give, kita melayani. Amin. Nah, untuk aplikasinya, misalnya begini, bagaimana kita mempraktekkan murah hati, saudara. Misalnya di sini ada seorang businessman, ya, ada pengusaha, ya, saudara bisa memberi upah karyawan yang adil, ya, daripada mencari maximum profit. Okay. Walaupun mungkin biayanya lebih mahal sekarang, ya, karena harus membayar lebih tinggi, tapi hal itu akan membangun loyalitas, reputasi, dan berkat jangka panjang. Nah, bagaimana dengan profesional? Ya, pekerja profesional.
saudara bisa berbagi pujian, alih-alih bersaing secara egois. Sekarang ini banyak kompetisi kan, dia menginjak kepala dari temannya supaya bisa dapat promosi. Tidak demikian dengan orang percaya. Kalau Tuhan, Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu, maka sebenarnya pujian itu saudara bisa bagikan, walaupun memang banyak andil saudara, tetapi biar pujian itu di-share bersama-sama, bukan untuk diri sendiri. Di dalam jemaat juga sama, saudara. Ya, bagi kepemimpinan di gereja, memberdayakan anak-anak muda untuk memimpin, itu satu langkah iman. Karena pasti dia berbuat salah, pasti banyak blunder-blundernya. Ya. Tetapi dengan kemurahan hati bisa memberikan kesempatan itu daripada mengamankan posisi kepemimpinannya. Dengan keluarga juga sama. Sebenarnya. Di sini siapa yang punya anak? Oh, rata-rata ya. Nah, saudara, bicara mengenai kemurahan hati, lebih sabar daripada cepat marah-marah. Nah, ini juga kemurahan hati. Ya. Lebih cepat mendengar daripada memberikan kuliah. Apalagi kalau anaknya sekarang itu kan udah pra-remaja. Menguji kesabaran kita, bukan? Ya, segala sesuatu dikembalikan. Why? Kenapa harus begitu? Kita jawab begini, why? Nah, sekarang tambah muda, saudara. Cucu saya yang paling kecil, usia 2 tahun, dia juga bertanya why. Dia nggak ngerti kenapa why, tapi tetap aja dia why. Kita harus terus melepaskan ya the spirit of generosity selama kita bisa. Amin. Nah, yang berikutnya kemurahan hati mematahkan kuasa mamon. Di Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 35 berkata, lebih diberkati untuk memberi daripada menerima. Nah, kalau uang itu menjanjikan keamanan, status sosial, kuasa, dan posisi, kemurahan hati menyatakan bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. We rely on God for our lives. Jadi setiap kali saudara bermurah hati, saudara menurunkan mamon dari tahtanya. Coba saya memberikan satu ilustrasi lagi di sini. Nah, saudara, kekayaan itu seperti pasir, ya, di mana kalau saudara menggenggam pasir itu dengan ketat, pasir itu pasti akan terlepas. Ketika saudara membuka tangan, maka saudara dapat memegang dan menerima. Dan bukan hanya memegang dan menerima, saudara bisa memberikan kepada orang lain. Saya teringat, beberapa tahun yang lalu, ada album yang dinyanyikan oleh Ron Kenoly. Ya, ini Sing Out. Ya, kalau saudara usianya 50 tahun ke atas pasti tahu. 40 tahun ke bawah belum tentu. Ya. Tapi ini ada satu lagu yang dinyanyikan. Yang dikatakan, give and it will come back to you. Ini lagu tentang persembahan luar biasa, give atau generosity, give and it will come back to you. Ya, dan dia nyanyikan begini, good measure, pressed down, shaken together and running over. Nah, apa yang kau berikan? Ya, apakah itu uang, apakah itu kasih, apakah itu pengampunan atau kebaikan? Tuhan akan membuat itu kembali kepada engkau berlipat kali. Ya, good measure berarti satu takaran yang baik, yang dipadatkan dan digoncangkan dan akhirnya meluber keluar. Ini ibarat seperti kalau saudara beli beras, nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak. Kalau saudara beras itu ada takarannya. Kalau dulu itu ke warung itu begitu kan, ada takarannya. Nah,
biasanya yang jual sekarang tuh beras cepat aja ditaruh begitu, langsung dituang gitu. Timbangannya udah tuang. Nggak tahu juga di bawahnya juga dinaikin begitu supaya dia mencuri gitu ya. Tetapi yang sebenarnya adalah seperti beras digesek-gesek begini supaya berasnya padat. Tambah lagi beras. Dipadat nih sampai itu benar-benar meluber. Nah, kemurahan hati itu seperti itu. Ya, bahwa ketika engkau bermurah hati, Tuhan akan membuat hidupnya itu seperti itu. Padat sehingga begitu banyak berkat yang engkau bisa terima. Sehingga bukan hanya untuk engkau lagi, meluber keluar memberkati orang lain. Jadi memberi itu bukanlah satu tekanan atau manipulasi. Tapi itu keluar dari iman dan kepercayaan di dalam karakternya Tuhan itu sendiri. Yaitu generosity. Ya, jadi sebenarnya lagu ini dia memberikan satu prinsip rohani, yaitu bahasa Inggrisnya seperti ini. What you release in faith does not live your life. It enters your future. Apa yang kamu lepaskan dalam iman tidak meninggalkan hidupmu, itu masuk ke dalam masa depanmu. Yang terakhir, kemurahan hati itu mencerminkan kekekalan. Nah, kita tahu bahwa Yesus berbicara banyak tentang uang, ya, terutama di dalam Injil. Bahkan lebih banyak bicara mengenai uang daripada surga atau neraka digabung. Berarti itu penting banget, karena Tuhan tahu bahwa uang mengungkapkan hati orang yang sebenarnya. Nah, kalau kita mempraktekkan kemurahan hati, ini sebenarnya kita sedang mengalihkan investasi kita dari yang sementara kepada yang kekal. Nah, jadi tanya diri kita sendiri, kalau setiap tahun, pastilah kita mau mengupgrade hidup kita kan? Setiap tahun lah, kalau misalnya baju baru, ya pasti kita beli baju baru lah untuk tahun yang baru kan begitu. Ya kadang-kadang mobil yang baru, ya rumah yang baru, kita mau upgrade diri kita. Pertanyaannya, yang pasti tidak ada istri yang baru ya. Ya. Semuanya mau yang baru begitu ya, mau upgrade diri kita. Nah, tapi kita harus tanya, apakah kita mengupgrade kemurahan hati kita setiap tahun? Nah, atau mungkin beberapa saudara di sini pasti mempunyai anggaran untuk liburan. Ya, saudara membuat anggaran untuk liburan dengan cermat. Hitungannya tepatlah begitu ya, hati-hati. Tapi pertanyaannya, apakah juga saudara hitung-hitungan dalam memberi persembahan pada Tuhan? Ini harus seimbang, saudara. Nah, apakah kita terlihat bermurah hati di depan umum, tetapi pelit secara pribadi? Ini nggak perlu ditanya, saudara. Ini bukan saudara jawab saya, tapi introspeksi diri sendiri. Is it I'm doing it? Apakah saya melakukan ini? Ya, seperti halnya setiap tahun berharap bahwa akan ada kemajuan. Nah, apakah kemurahan hati juga bertumbuh? Nah, saya memberikan beberapa tips secara praktis ya, apa yang kita bisa lakukan untuk merubah gaya hidup kita ini menjadi gaya hidup yang bermurah hati. Yang pertama, tentukan dulu persentase pemberian dari income saudara. Tentukan dulu persentasenya itu. Komitmen. Makanya Tuhan juga mengajarkan kita memberikan perpuluhan itu kan. Itu mengajarkan kita untuk hidup kita itu disiplin. Bukan Tuhan memerlukan 10% dari income saudara. Tetapi itu melatih kita untuk mendisiplinkan prioritas hidup kita. Nah, jangan memberi karena terbawa emosi sesaat. Tapi berilah dengan sengaja dan dengan konsisten. Lakukan itu dulu. Yang kedua, biasakan memberi secara spontan. Memberi secara spontan begini, saudara. Ya, sekarang agak sedikit berbeda. Kalau dulu banyak uang tunai di kantong kan.
Ya, uang receh lah begitu. Tapi sekarang semuanya pakai QRIS ya. Ya, agak susah nih ini aplikasi. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saya naik taksi. Kira-kira bulan-bulan seperti ini, bulan puasa. Nah, itu sopir taksinya saya tahu nggak banyak uangnya, pasti. Tapi dia di sisinya banyak koin. Setiap di persimpangan jalan, yang ngamen dia kasih. Itu sepanjang perjalanan mungkin ada 10 kali dia memberikan itu. Saya pikir, dia dapat berapa begitu ya. Tetapi ya mungkin dia lakukan ini karena kepercayaannya. Dia berbuat amal, dia ngumpulkan di surga begitulah ya. Nah, tapi kita harus lebih mengerti ya maknanya daripada murah hati itu. Nah, misalnya kalau saudara tahu ada yang sedang membutuhkan, ya, dan saya tahu, jangan pura-pura nggak tahu. Paling tidak kita doakan. Nah, atau kita memberi tumpangan tangan. Atau mungkin ada yang puasa, mau buka puasa sebentar kebaktian ini, ajak dia makan bersama-sama. You can do that. Ya, saudara bisa melakukan itu. Atau mungkin juga kalau saudara melihat, ini punya potensi. Anak ini punya potensi, tapi memang dia terbatas keuangannya. Bagaimana kalau membiayai kehidupannya, pendidikannya paling tidak. Nah, saya lakukan ini, saya praktekkan ini, saya lihat ada beberapa dari karyawan dan memang struggle. Tetapi anaknya pintar. Nggak punya kesempatan. Dan saya bilang, bisa nggak saya bantu kamu? Dan senangnya bukan main, itu membangun loyalitas. Seperti saya katakan, sampai hari ini tetap dia melayani, tetap dia bekerja, dan udah seperti keluarga sendiri. Dan anaknya sekarang di Jepang, saudara, menjadi perawat. Gajinya lebih tinggi berapa kali lipat daripada pendapatan dia. Dan dia pulang, dia berkati keluarganya. Karena apa? Karena mungkin pemberian saya ini nggak seberapa sebenarnya. Membuka jalan untuk dia diberkati, bahkan seluruh keluarganya bisa diberkati oleh anaknya ini dari segi keuangannya. Amin. We may never know. Kita tabur sesuatu yang baik. Ya. Dan kalau saudara mau membantu seseorang, bantu diam-diam. Nggak usah cerita kemana-mana, diam-diam. Ya, bahkan Tuhan mengajarkan, ya, tangan kanan kamu, tangan kiri. Tahu ya, ada di dalam Alkitab pengajaran tentang itu kan. Ya, jadi bantulah. Ya, itu keluar dari hati yang murni, oke? Bukan untuk mencari prestasi atau identitas, tetapi mari kita berikan yang terbaik karena kita mencintai Tuhan, kita mempunyai karakter Kristus. Nah, memberi lebih daripada sekedar uang. Ya, seperti saya katakan tadi, misalnya waktu saudara mementor seseorang atau membuka rumah saudara, ya, welcome them atau rekomendasikan kesempatan kepada seseorang. Kalau saudara tahu ada kesempatan untuk dia bisa lebih baik kondisinya, nah, kita bisa menawarkan, ya, atau membebaskan hutang, baik hutang budi maupun hutang finansial. You can do that, ya, saudara. Hutang itu bisa habis. Tetapi waktu, perhatian, kasih, doa, itu akan mengubah hidup seseorang. Mari kita mulai lakukan. Selalu mengingat diri kita sendiri, apa yang saya bisa lakukan hari ini. Dan yang terakhir, uang tidak bisa dibawa ke surga. Tetapi bisa dikirimkan lebih dahulu melalui kemurahan hati. You cannot take money to heaven, but you can send it ahead through generosity. Apa yang kita simpan di bumi akan hilang. Apa yang kita berikan bagi Tuhan akan menyambut kita di dalam kekekalan. Nah, kemurahan hati ini bukan mengenai level kekayaan. Ya. Jangan saudara mengatakan kalau saya sudah di posisi ini, kalau saya sudah punya uang segini, baru saya bermurah hati. It is not about level of wealth. Ketika kita mempunyai sifat daripada Allah, yaitu generosity ini, kasih karunia Tuhan itu akan mengalir dari dalam. Dan itu meluap keluar dengan sendirinya. Sekali lagi, Yesus tidak bertanya berapa banyak harta yang kau miliki. Tetapi siapa yang memilikimu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Alkitab juga mengatakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai oleh orang tersebut. Ya, di Galatia 6 ayat 7. Jadi saudara, kita memasuki tahun yang baru, ini bukan bicara mengenai soal rezeki atau keberuntungan. Tetapi apa yang kita akan tabur tahun ini. Amin. Apa yang kita akan tabur tahun ini. Mari kita menabur karakter Kristus dalam hidup kita. Mari kita menabur relasi. Berbaik dengan semua orang. Ya. Mari kita menabur kemurahan hati. Setiap ada kesempatan. Dan mari kita menabur iman. Bukan khawatir.